Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali satu ide kunci nih dari buku Big Little Breakthroughs. Khususnya bab 5 tentang gagasan buat bener-bener jatuh cinta sama masalahnya dulu sebelum mikirin solusi. Sumber kita ya bab itu. Betul. Dan ini konsep yang kedengarannya mungkin agak aneh ya, jatuh cinta sama masalah. Iya, makanya misi kita hari ini yaitu kita mau bongkar kenapa sih fokus ke masalahnya dulu tuh penting banget buat inovasi. Kita lihat contoh-contoh nyata dari buku ini nanti. Sip, contohnya bakal menarik banget. Nah, ini buat pembuka nih, mungkin Anda juga pernah ngerasain ya. Pernah nggak sih merasa frustrasi banget gitu pas lagi di kantor pelayanan publik? Misalnya ngurus SIM atau KTP gitu. Wah, sering itu sih. Antri panjang, nggak jelas kapan selesainya. Nah, bayangin deh kalau rasa frustrasi kayak gitu, justru bisa jadi pemicu lahirnya beberapa bisnis sukses. Beneran, Mu? Oh ya, menarik tuh. Kita mulai dari kisah Chad Price. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Coba deh, bayangin pengalamannya si Chad Price ini di kantor DMV. Itu kayak Samsat lah ya kalau di sini, di Amerika. Dia cerita, dia kejebak nunggu hampir 2 jam. 2 jam, lama banget itu. Iya, di bawah lampu neon yang sinarnya tuh, aduh nggak nyaman banget. Terus antreannya masih panjang, 16 orang lagi di depan dia. Aduh, Belum lagi suasananya ada anak kecil ngamuk, terus di sebelahnya ada orang makan sandwich berantakan, udaranya pengap, panas, plus bau mesin fotokopi. Bener-bener nggak enak. kebayang sih, rasanya pasti campur aduk ya. Kesel, bosen. Di buku ini digambarinnya itu pengalaman yang menyedot jiwa. Bener-bener kerasa gitu ya betapa nggak menyenangkannya. Nah, tapi yang penting di sini bukan cuma keluhannya. Si Chad ini, dia nggak cuma ngedumel terus pulang. Dia bener-bener ngerasain, dia terhubung sama masalah itu. Maksudnya terhubung gimana tuh? Dia nggak pasrah gitu aja, dia malah ngamatin. Dia rasain frustrasinya secara utuh, terus dia pelajari masalahnya, kayak lagi mecahin teka-teki gitu. Dia nggak terima aja pengalaman buruk itu. Wah, beda ya responsnya. Jadi dia lihat itu sebagai peluang gitu. Tepat, dia lihat ini sebagai celah, sebuah masalah yang nunggu buat diselesain. Dia nggak cuma nerima kenyataan pahit. Terus apa yang dia lakuin? Dia bikin semacam protes atau gimana? Justru lebih dari itu, dia malah buka kantor layanan registrasi kendaraan swasta sendiri dengan filosofi yang beda banget. Oh, wow. Serius? Keren juga. Gimana tuh bedanya? Dia pasang kios check-in biar efisien. Terus ada notifikasi SMS, jadi orang nggak perlu nunggu di tempat, bisa nunggu di kafe sebelah atau di mana gitu. Wah, praktis banget ya. Nggak perlu bengong nunggu antrean? Iya, bahkan dia sediain area main anak, lingkungannya dibikin nyaman, nggak kayak kantor pemerintah yang kaku. Keren banget solusinya. Hasil gimana? Sukses nggak? Sukses besar. Kantornya dia itu bisa proses transaksi 2 kali lipat dibanding kantor pemerintah lain di negara bagiannya. Dan ya jelas jauh lebih untung. Ini nunjukin banget gimana kalau kita benar-benar nyemplung ke rasa sakit pengguna, solusinya bisa jadi efektif banget. Ah, iya, iya. Jadi kisah Jad ini langsung nyambung ke inti bab 5 itu ya? Prinsip jatuh cinta pada masalahnya. Betul sekali. Coba jelasin dikit. Apa sih maksudnya jatuh cinta sama masalah ini? Kok kedengarannya agak intens ya? Hehe, iya. Maksudnya itu kita meluangkan waktu dan energi buat memahami sebuah tantangan secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Jadi bukan soal kita nemu satu ide solusi brilian, terus langsung kukuh sama ide itu. Bukan. Terus gimana dong? Komitmennya itu untuk menyelesaikan masalah fundamentalnya. Itu intinya. Artinya, ya kita harus fleksibel, terbuka sama berbagai cara, fokus ke akar persoalannya. Kayak Chat tadi, dia komit buat ngatasin masalah layanan DMV yang buruk. Bukan cuma soal implementasi ide kios check-in atau SMS-nya aja. Komitmennya ke masalah, bukan ke solusi awal. Oke. Jadi jangan terlalu cepat naksir sama solusi kita sendiri ya. Nah, itu dia. Ini penting banget sih. Soalnya kita sering dengar cerita kan, soal momen aha gitu, nemu solusi keren. Tapi ternyata banyak kreator hebat justru mulainya dari investigasi masalahnya dulu ya. Persis, mereka gali dulu, rasain dampaknya gimana, benar-benar peduli sama masalah itu. Jadi ini lebih soal memahami pertanyaannya secara utuh sebelum buru-buru nyari jawaban. Oke, paham. Dan si Chat ini nggak berhenti di situ kan katanya? Betul. Pola pikir ini dia pakai lagi. Dia ngalamin frustrasi yang mirip pas urusan sama lab tes medis. Antre lama lagi, layanan kurang oke, malah ada tes darah yang salah, harus diulang.
Waduh, kalau urusan medis kan lebih krusial ya. Iya, dia lihat polanya sama. Masalah di layanan pelanggan. Dia bandingin lagi sama pengalaman di DMV. Terus dia pakai pendekatan yang sama lagi, identifikasi masalah layanan, pelajari, gitu. Iya, persis. Dia lihat tuh industri lab medis kan isinya pemain gede ya, kayak LabCorp, Quest Diagnostics gitu. Tapi dia nggak takut. Kenapa nggak takut? Kan lawannya raksasa. Nah, karena dia udah jatuh cinta sama masalah layanan yang buruk ini dari pengalaman sebelumnya, dia jadi bisa lihat peluang di tempat yang orang lain mungkin cuma lihat tembok penghalang. Oh, jadi pemahaman mendalam soal pain point pelanggan itu jadi keunggulannya dia ya? Betul. Pemahaman itu yang jadi modal dia. Akhirnya dia diriin Myco Medical. Dan itu tumbuh cepet banget, jadi perusahaan ratusan juta dolar. Wow. Dari masalah antrian dan layanan ya? Iya, semua berawal dari fokus ke masalah layanan lab. Dan nggak berhenti di situ. Dia lanjut lagi. Dia lihat masalah harga obat resep yang mahal banget. Wah, masalah besar lagi nih. Banget. Dia frustrasi dengar cerita orang susah beli obat. Dia mikir, kok bisa obat yang biaya produksinya mungkin cuma beberapa sen, dijualnya mahal banget. Sampai dia nanya, masa sih harus ke Kanada cuma buat beli obat murah? Pertanyaan yang kritis banget ya? Nah, dari situ dia bikin Mako RX. Tujuannya ya menyediakan obat terjangkau dengan cara buka-bukaan soal biaya produksi asli. Katanya ribuan obat bisa dibeli murah banget kalau markup yang nggak perlu itu dihilangin. Gila, ini bener-bener pola yang jelas ya. Identifikasi masalah mendalam, pahami banget, baru bikin solusi inovatif. Polanya jelas banget, masalah dulu, baru solusi. Kisah chat ini emang kuat banget ya, buat nunjukin kekuatan fokus ke masalah. Tapi, tadi disebut soal empati. Seberapa penting sih peran empati dalam proses jatuh cinta sama masalah ini? Oh, penting banget. Empati itu kayak kuncinya buat bener-bener ngerti masalah dari sudut pandang orang yang ngalamin langsung. Ada studi menarik nih dari Kelly Hurt sama Raffi Mehta. Mereka mau lihat hubungan antara empati sama kreativitas buat ngasilin ide produk baru. Studi kasusnya, keripik kentang buat ibu hamil. Keripik kentang buat ibu hamil. Unik juga. Gimana studinya? Jadi partisipannya dibagi dua kelompok. Kelompok satu diminta mikir logis aja. Kelompok dua, nah ini, diminta latihan empati singkat. Latihan empati gimana tuh? Cuma 30 detik. Mereka diminta tutup mata, terus bener-bener ngebayangin gimana rasanya jadi ibu hamil yang lagi ngidam. Bener-bener coba merasakan. Oke, terus hasilnya gimana? Ada bedanya? Jauh bedanya. Kelompok yang empati itu ngasilin ide-ide yang secara signifikan lebih kreatif dan lebih relevan sama targetnya. Wah, menarik. Contoh idenya apa aja tuh dari kelompok empati? Macem-macem. Ada yang usul rasa acar dan es krim. Kan itu kombinasi ngidam yang klasik banget ya. Iya, iya. Terus apa lagi? Ada juga ide rasa sushi pakai wasabi atau rasa margarita. Itu kan rasa-rasa yang mungkin dirindukan ibu hamil pas lagi nggak boleh konsumsi itu ya. Oh iya, benar juga. Jadi idenya lebih kena gitu ya? Betul, ini nunjukin gimana meluangkan waktu sejenak aja buat berempati itu bisa buka pemahaman yang lebih kaya dan akhirnya memicu ide-ide yang lebih original. Kayak kata Profesor Hurt, proses empati ini justru malah mancing kreativitas, bukan ngehalangin. Padahal kan sering dibilang kita harus objektif ya, tapi ternyata memahami perasaan orang lain itu bisa jadi bahan bakar inovasi. Oke, jadi kita perlu fokus ke masalah, terus pakai empati buat memahaminya lebih dalam. Tapi kan masalah di dunia ini banyak banget ya. Gimana caranya kita tahu masalah mana nih yang layak buat kita cintai? Pertanyaan bagus. Buku ini nawarin analogi panas dingin yang cukup ngebantu sih. Panas dingin, maksudnya? Coba tanya ke diri sendiri. Ini masalah sepele nggak sih? Yang sebenarnya nggak terlalu ganggu siapa-siapa? Nah kalau gitu, itu dingin. Oke, dingin. Terus? Terus tanya lagi. Ini sesuatu yang secara pribadi bikin saya kesel atau frustrasi nggak? Kalau iya, nah itu mulai hangat. Oke, hangat. Terus yang paling penting? Yang paling penting, apakah masalah ini dampaknya luas? Ngaruh ke banyak orang? Signifikan? Benar-benar problematis? Nah, kalau jawabannya iya semua, itu membara. Inovasi yang dampaknya besar itu biasanya lahir dari mecahin masalah yang statusnya membara. Jadi cari masalah yang membara. Tapi kayaknya nggak cukup sampai di situ aja kan? Udah nemu yang membara, terus gimana? Tentu nggak cukup. Setelah nemu masalah yang potensial, PR berikutnya ya investigasi lebih dalam. Jangan cuma di permukaan aja. Investigasi. Kayak detektif gitu.
Iya, semacam itu. Tanya terus, apa sih akar penyebabnya? Terus, kalau masalah ini selesai, apa konsekuensinya? Siapa yang paling diuntungin kalau masalah ini hilang? Investigasi mendalam ini penting biar kita nggak cuma ngobatin gejalanya doang. Proses investigasi ini jadi ingat cerita Expedia deh. Itu kan platform booking online ya. Harusnya orang bisa mandiri. Tapi anehnya 58% pelanggan malah nelpon call center setelah booking. Kan lucu. Iya, itu anomali yang menarik. Terus apa yang mereka lakuin? Langsung bikin fitur baru atau gimana? Nah, ini bagian pentingnya. Ryan O'Neill yang waktu itu mimpin customer service, dia nggak langsung asumsi atau bikin solusi kilat. Dia malah bentuk tim khusus, semacam ruang perang gitu. Ruang perang? Buat apa? Buat bener-bener nyemplung ke data, dengerin rekaman telepon pelanggan. Pokoknya buat cari tahu kenapa kok orang pada nelpon. Mereka investigasi masalahnya dulu secara mendalam. Wah, serius juga ya pendekatannya. Nggak langsung tebak-tebak buah manggis. Betul, mirip kayak detektif ngumpulin bukti dulu sebelum narik kesimpulan. Buku ini bahkan pakai analogi proses investigasi FBI. FBI? Gimana tuh? Katanya, jangan buru-buru nyimpulin, lakuin penilaian dulu. Apa yang kita tahu, apa yang belum. Terus kumpulin bukti, baik fisik maupun kesaksian. Baru setelah itu tarik kesimpulan berdasarkan fakta. Pendekatan yang metodis ini penting biar kita nggak salah langkah, nggak bikin solusi yang ternyata nggak nyasar ke akar masalahnya. Mirip cerita Sherlock Holmes ya, soal anjing yang nggak menggonggong itu. Justru detail yang aneh atau hilang yang jadi kunci. Nah, persis. Investigasi pada detail atau anomali itu yang seringkali ngungkap kebenaran yang nggak kelihatan di permukaan. Terus hasil investigasi Expedia apa? Ketemu nggak akar masalahnya? Kenapa orang pada nelfon? Ternyata masalahnya sederhana banget. Pelanggan itu kesulitan nemuin detail itinerary mereka di website setelah booking. Tombol atau linknya mungkin kurang jelas gitu. Oh, cuma gara-gara itu. Terus solusinya? Solusinya juga nggak rumit. Mereka bikin tombol My Itineraries jadi jauh lebih kelihatan di website. Terus di sistem telepon otomatisnya ditambahin opsi gampang, tekan 2 untuk kirim ulang itinerary Anda. Sesimpel itu. Hasilnya gimana? Dramatis. Jumlah panggilan yang masuk soal itu anjlok dari 58% jadi cuma 15%. Bayangin, hemat jutaan dolar dan kepuasan pelanggan naik. Ini bukti nyata banget kan, kekuatan investigasi sebelum loncat ke solusi. Bener banget. Investigasi mendalam dan fokus ke masalah ini juga kelihatan banget di kisah Catherine Hoke ya, yang bikin DeFi Ventures. Masalah yang dihadapin kan gede banget. Penjara penuh sesak di AS, terus angka orang keluar penjara, balik lagi ke penjara, residivisme tinggi banget. Statistiknya ngeri sih. Iya, masalahnya kompleks dan sistemik. Dan Catherine ini latar belakangnya kan investor ya. Dia nggak langsung datang bawa solusi dari luar gitu aja. Terus dia gimana? Dia nyemplung ke lingkungan penjara. Bener-bener membenamkan diri, dia ngobrol sama semua pihak, sipir, petugas, polisi, dan yang paling penting sama narapidananya sendiri. Dia berusaha pahami ekosistem masalah itu secara utuh. Apa temuan penting dia dari proses nyemplung itu? Pengamatan kuncinya, dia melihat banyak sifat atau karakter wirausaha pada para narapidana itu. Kayak gigih, ulet, punya visi, bisa mimpin. Sifat-sifat yang mirip sama pendiri startup. Wah, itu sudut pandang yang nggak biasa ya. Melihat potensi wirausaha di penjara. Betul. Pengamatan itu yang kemudian memicu pertanyaan kunci di benaknya dia. Pertanyaan apa tuh? Gimana ya, kalau semangat juang atau hustle mereka ini bisa diarahkan ke jalur yang positif, yang legal? Gimana kalau skill mereka mimpin organisasi kriminal itu bisa dipakai buat bangun bisnis yang benar? Oh, jadi mengubah energi negatif jadi positif gitu ya? Kurang lebih gitu. Dari situlah lahir Prison Entrepreneurship Program, PEP, terus lanjut jadi DeFi Ventures. Pendekatan intinya yang ngubah label mereka. Bukan lagi kriminal, tapi wirausahawan dalam pelatihan. Keren idenya. Jadi mereka diajarin bisnis gitu? Ya, dikasih pelatihan skill bisnis, dapat bimbingan dari mentor, bahkan ada kompetisi pitch ide bisnis kayak di Shark Tank gitu. Buku ini juga nyinggung sedikit soal tantangan pribadi Catherine, tapi intinya pengalaman itu malah memperdalam empati dan pemahamannya dia soal masalah ini, yang akhirnya memperkuat DeFi Ventures. Dan hasilnya, DeFi Ventures ini gimana? Berhasil nggak programnya? Hasilnya luar biasa. Tingkat residivisme lulusan DeFi itu cuma sekitar 7%. Jauh banget di bawah rata-rata nasional di AS yang bisa sampai 60-70% lebih. Wow,
7%. Itu penurunan yang drastis banget. Iya, terus tingkat penempatan kerja lulusannya juga tinggi banget. Ini nunjukin gimana kalau kita paham masalahnya secara mendalam, termasuk paham orang-orangnya, lihat potensi mereka bukan cuma masalahnya, itu bisa ngasilin solusi yang transformatif. Jadi ini bukan cuma soal memperbaiki sistem, tapi juga memberdayakan orangnya. Bener-bener inspiratif ya. Ada satu lagi nih, kisah yang kayaknya mirip soal kedekatan personal sama masalahnya. Holly Sweeney sama Downtown Boxing Gym. Latar belakangnya dia kan keras banget ya. Iya, Holly ini tumbuh di Detroit, lingkungannya sulit banget. Putus sekolah SD kelas 6, terlibat geng, pernah kena tembak, kena tusuk. Dia benar-benar hidup di tengah masalah yang kemudian dia coba atasi. Masalah apa aja tuh? Kemiskinan, sekolah yang gagal, kejahatan jalanan. Dia lihat teman-temannya banyak yang nasibnya tragis. Nah, pengalaman pribadinya dia sama tinju yang dia dapat dari program remaja lokal, itu yang kasih dia disiplin dan arah hidup baru. Jadi tinju yang menyelamatkan dia? Bisa dibilang gitu. Itu jadi pemicu idenya. Kedekatan personal dia sama masalah anak-anak di lingkungannya itu yang bikin dia begitu cinta sama masalah mereka dan pengen bantu. Terus dia bikin gym tinju gratis ya? Digabung sama program akademis gitu. Di area yang katanya paling bahaya di Detroit. Betul. Dia diriin Downtown Boxing Gym tahun 2007. Selain latihan tinju, anak-anak di sana juga dapat bantuan akademis sepulang sekolah. Semuanya gratis. Pasti banyak tantangan dong menjalankan program kayak gitu di tempat sulit. Banyak banget. Tapi dia ngadepinnya ya dengan fokus ke masalah lagi. Misalnya, gedung gymnya udah reot dan kesempitan. Dia nggak nyerah. Dia cari cara dapat hibah buat ekspansi. Terus apa lagi? Ada lagi masalah transportasi. Anak-anak susah datang ke gym, apalagi pas musim dingin. Dia nggak diam aja. Dia lobi perusahaan mobil di Detroit buat nyumbangin van. Wah, dia benar-benar cari solusi buat setiap hambatan ya. Fokusnya nggak goyah. Iya, fokusnya selalu ke masalah yang dihadapi anak didiknya. Dia terus-menerus identifikasi dan atasi hambatan buat mereka. Dan dampak dari fokusnya yang nggak pernah putus itu gimana? Ada hasilnya? Hasilnya menakjubkan sih. Selama 10 tahun berturut-turut, 100% anak-anak di programnya itu lulus SMA. 100%. Di area yang tingkat kelulusannya rendah banget. Iya, padahal tingkat kelulusan SMA di area itu cuma 37%. Jomplang banget kan? Kisahnya sampai dapat penghargaan CNN Heroes. Ini negasin lagi betapa pentingnya kita tetap terhubung secara mendalam sama masalah yang mau kita pecahkan, bahkan saat kita udah mulai bangun solusinya. Jangan sampai lupa sama akarnya. Oke, jadi kalau kita rangkum ya, mulai dari Chad Price yang ubah frustrasi jadi bisnis sukses, Expedia yang hemat jutaan dolar cuma karena investigasi sederhana, Catherine Hoke yang lihat potensi wirausaha di penjara, sampai Holly Sweeney yang ubah nasib anak-anak lewat tinju dan pendidikan. Semuanya ini nunjukin kekuatan dari benar-benar memahami, bahkan sampai jatuh cinta sama masalahnya dulu, sebelum kita mikirin solusi. Apa nih pelajaran utamanya buat kita semua? Pelajaran utamanya ya, pendekatan ini. Fokus yang dalam ke masalah, yang didorong pemahaman, seringkali juga empati sama orang yang terdampak. Ini tuh kayak DNA-nya inovasi yang berhasil. Mau itu terobosan kecil atau besar. Ini bukan formula ajaib sih, tapi lebih ke pola pikir. Pola pikir yang secara konsisten ngasilin solusi yang lebih efektif, lebih kreatif, dan lebih berdampak. Kenapa? Karena solusinya berakar pada kebutuhan yang nyata. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada tantangan kecil buat Anda yang dengerin. Coba deh, pikirin satu masalah. Bisa besar, bisa kecil, yang sering Anda jumpai. Mungkin di kerjaan, di lingkungan, atau bahkan di kehidupan pribadi. Tantangan yang bagus. Nah, alih-alih langsung loncat mikirin solusi cepat, gimana kalau minggu ini Anda coba luangkan waktu ekstra, cuma buat memahami masalah itu lebih dalam lagi. Gali dari berbagai sudut, coba rasain dampaknya mungkin, siapa tahu bisa jatuh cinta juga sama kompleksitas masalahnya itu. Iya, coba digali aja dulu. Kira-kira wawasan baru apa ya yang bisa muncul dari pendalaman masalah itu sendiri? Coba direnungkan.